Selamat siang, salam olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Nama saya Guntur Putra Alam, NIM 48 2019 008, Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, kita mulai. Peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau porsi dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial atau social status artinya tempat secara umum dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakatnya, dalam arti lingkungan pergaulannya dan hak-hak serta kewajibannya. Sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru, yang berbasis sosial dan perilaku, atau ilmu pengetahuan sosial, sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga. Dua kelompok ilmu yang lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika, atau ilmu pengetahuan alam yang terdiri atas biomekanika olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat atau humanoria yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Yang kedua, apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial. Teori sosial dibagi menjadi 4. Pertama, teori fungsionalisme, teori konflik, teori kritik, dan teori interaksi simbolik. Saya akan menjelaskan dulu pembahasan tentang apa yang dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena yang muncul dalam dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Untuk contoh teori fungsionalisme menawarkan suatu kejelasan mengenai keterlibatan olahraga dalam kehidupan para atlet dan penonton. Teori konflik mengidentifikasi persoalan serius dalam olahraga dan menawarkan suatu penjelasan bagaimana dan mengapa para olahragawan dan penonton dieksploitasi untuk urusan bisnis. Sementara teori kritis menyarankan bahwa olahraga berkaitan erat dengan hubungan sosial yang kompleks, di mana perubahan-perubahan yang muncul selalu terkait dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi. Teori interaksi simbolik menyarankan bahwa olahraga memerlukan suatu pemahaman akan makna identitas dan interaksi yang dipadukan dengan keterlibatannya dalam olahraga. Lanjut, yang ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia sampai saat ini, aktivitas olahraga dan bermain selalu berhubungan secara integral dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Selama awal revolusi industri, ruang untuk bermain secara umum telah membatasi keterlibatan aktivitas olahraga yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang kaya, mulai bergeser ke olahraga prestasi. Jadi dulunya yang untuk cuman olahraga untuk cuman orang-orang yang kaya, sekarang udah bergeser ke olahraga menjadi prestasi. Aktivitas olahraga yang sekarang sudah memberi pengaruh pada kehidupan manusia, baik kehidupan agama, mengisi waktu luang, patriotisme, dan prestasi.
Yang keempat, desain program olahraga untuk anak-anak. Desain program olahraga anak yang paling penting adalah bahwa mengorganisasi program olahraga bagi anak-anak yang membuka hasrat untuk mau berupaya. Dengan demikian, saat mereka dewasa dapat melanjutkan minatnya. Maksudnya di sini adalah jadi untuk anak-anak yang masih kecil bisa dilatih olahraga atau diberi program olahraga agar bisa mengembangkan minat dalam olahraga, dan jika sudah besar dia dapat mengembangkan minatnya tersebut menjadi atlet, seperti itu. Antara golongan dan mobilitas sosial. Peluang karir dalam olahraga cukup eksis, tetapi jumlah atlet biasanya terbatas dan waktunya singkat. Peluang lain termasuk dalam hal kepelatihan, kesehatan olahraga, pelatihan, dan manajemen. Peluang untuk menjadi atlet profesional sangat terbatas bagi wanita dan kelompok minoritas. Itu maksudnya. Jadi untuk peluang menjadi atlet profesional sangat terbatas bagi wanita dan kelompok minoritas. Itu kan di sekarang lah, di sini kita lihat untuk olahraga itu kan yang sangat mencolok itu olahraga untuk para pria gitu kan, dan untuk makanya untuk yang bagi wanita kurang populer seperti itu bisa disebut antara golongan dan mobilitas sosial. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersil adalah jenis olahraga yang pelaksanaan diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi, di mana uang menjadi pengemuka pada saat mereka tampil di pentas, dan tidak jarang hanya demi uang unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemacu prestasi atlet, bukan pemicu kebobrokan atlet. Jadi itu kan seharusnya untuk nilai sosial dalam komersial itu kan untuk atlet yang sudah dibayar harusnya bermain sebaik-baiknya. Lalu untuk ada seperti contohnya orang yang ingin memenangkan timnya, lalu yang membayar wasit atau pemain lain agar bermainnya jelek, seperti itu kan menjadikan pemicu kebobrokan atlet. Lanjut, dinamika hubungan olahraga dengan media. Media merupakan produk budaya dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat, diorganisasi, dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Jadi untuk hubungannya olahraga sama media itu sangat berpengaruh ya. Karena agar olahraga berkembang pesat itu melalui media. Kalau tidak ada media itu jadi susah mencari informasi, susah mengetahui olahraga ini. Dan pemain juga hanya tidak bisa terkenal seperti sekarang ini, seperti itu. Hubungan olahraga dengan politik. Intervensi pemerintah dalam olahraga sesungguhnya terkait dengan kebutuhan akan sponsor, organisasi, dan fasilitas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa olahraga adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi kehidupan umat manusia dan hubungannya dengan yang lain, setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu, politik menjadi bagian dari olahraga hanya oleh karena politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan.
Jadi maksudnya itu untuk olahraga kan harusnya untuk sebuah tim lah, contohnya harus ada sponsor gitu, ada organisasi sama fasilitas. Itu hubungannya dengan politik itu juga sebagai sponsor melibatkan masyarakat. Contohnya seperti sponsor untuk bermain di mana, seperti itu, main gimana, seperti itu. Jadi kesimpulan, dinamika olahraga dan pengembangan nilai memainkan peranan penting dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dalam olahraga sangat terkait dengan tradisi budaya masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Oleh karena itu, olahraga merefleksikan nilai-nilai sosial suatu masyarakat.